Baik, kita mulai dengan membaca azkar salat. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin fin nar wa adzabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inni asbahtu usjiduka wa usjidu hamalata 'arsyik wa malaikatika wa jami'a khalqik annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la syarika lak. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabri, la ilaha illa anta. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an wa a'udzu bika an uqtala min tahti min syarri syaitani wa
وشركه وأن أختلف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. 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 Uhayyikum bi tahiyyatil Islam tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pujian syukur pada untuk kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tasliman rahmat dan nikmatnya, salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan yang lalu masih dalam bab zikir soba dan zikir masa, sudah kita sampaikan beberapa keutamaan fadilah kita membaca azkarus soba dan azkarul masa. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, dan sudah kita sering sampaikan, agar kita termotivasi untuk melakukan ibadah apapun itu, sholat, puasa, sunnah, ya, sholat sunnah, tahajud dan yang lainnya, dan ibadah yang lainnya, maka kita perlu membaca, mengetahui fadilah apa yang ada dalam ibadah itu, sholat itu, sehingga kita termotivasi untuk senantiasa menjaga melakukan ibadah itu. Ya. Kalau tidak, maka tidak akan ada motivasi. Kalau kita tidak tahu apa keutamaan fadilah. Ya. Kadang tahu pun tidak termotivasi ya, untuk melakukannya karena faktor malas dan yang lain, atau karena faktor keimanan kita yang masih lemah ya. Karena iman itu memang kadang naik, kadang turun ya. Al-iman yazidu wa yanqus.
Iman itu naik dan turun. Yazidu bittaqwa wa yanqusu bil maksiyah. Ya. Naik karena kita menjaga ketaatan kita, takwa kita, dan turun karena kita bermaksiat, sehingga kita tidak ada motivasi untuk beriman. Baik. Di sini saya juga akan sebutkan beberapa fadilah keutamaan yang disebutkan oleh beberapa ulama, ya, seperti apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi. Dia menyebutkan bahwasanya dzikir soba dan dzikir masa itu, ya. Jadi Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya membaca dzikir soba dan dzikir masa itu sama seperti kita membentengi diri dengan tameng, ya, perisai. Serangan dari luar, dari musuh kuat, bahkan lebih kuat, maka penolakan dari benteng itu juga akan lebih kuat pula. Dia menyebutkan akal sobahi wal masai di masa badar, sama seperti perisai kalau perang. Ya. Ulama zada sama katahu lam yata'assar sahibu. Yang membaca tidak akan terpengaruh, tidak akan kena panah ataupun tombak dari musuh, karena dia sudah menggunakan perisai yang sangat kuat. Ya. Bahkan bisa jadi ya'udu sahmu fayasibu man atlafahu. Bisa jadi panah yang diarahkan kepada dirinya itu akan kembali kepada pemanahnya, kepada pelakunya. Jadi ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi, kalau kita bisa menjaga membaca adkarus soba dan adkarul masa. Kemudian Ibnu Utsaimin rahimahullah juga mengatakan adkarus sobahi wal masai asaddu min suwaril ya'jud wa ma'jud. Ya. Maka dia mengatakan dzikir soba dan dzikir masa itu lebih kuat daripada bentengnya Ya'jud wa Ma'jud. Ya. Liman qalaha bihuduril qalbi, bagi siapa yang membacanya dengan usukan, hatinya benar-benar dihadirkan. Kalau tunduk, ya, usuk ketika membacanya, bukan terpaksa dengan sambil mengantuk. Ya. Baik. Yang terakhir, yang ketiga, seperti apa yang disebutkan oleh Ibnu Shalah rahimahullah, dari keutamaan kita membaca dzikir soba dan dzikir masa. Beliau menyebutkan man hafadha ala adhkari sobahi wal masa, barang siapa yang menjaga bacaan atau membaca dzikir soba dan dzikir masa, wa adhkaru ba'da sholawat, dan dzikir-dzikir setelah salat fardu, ya, wa adhkaru naum, waktu naum, dan dzikir-dzikir sebelum tidur dan setelah tidur. Apa sunnahnya sebelum tidur? Berwudu, ya. Kemudian membaca ayat kursi, al-ikhlas, al-alaq, an-nas, akhir surah Baqarah, ya. Baru kemudian berusaha untuk tidur. Insyaallah kalau tidur kita seperti ini terus, tidak akan terlambat bangun tidur, tidak akan sulit dibangunkan. Dan selama tidur kita didoakan oleh malaikat, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunkan dia, rahmati dia, beri rahmat dia. Bedanya karena kita tidur pakai li'annahu bata tahuran, karena dia tidur dalam keadaan bersuci. Ini yang sering, yang jarang kita lakukan. Ya, sudah tahu ilmunya tapi malas melakukannya, mempraktikkannya. Coba rata-rata sensus sekarang yang membaca doa sebelum tidur, wudu sebelum tidur. Ini tahadus bin nikmah, agar yang lain juga meniru. Ya.
Jadi kalau tidak percaya praktekkan ini. Kalau ingin tidur tidak dibangunkan, cepat dibangunkan sebelum tidur wudu. Baca doa zikir yang disunahkan oleh Rasulullah. Ya. Tentunya tidurnya juga yang terlambat. Tidurnya jam 3, baca itu pun wudu. Ya. Mau bangun jam 4 tidak mungkin. Ya, begadang gitu. Jadi tidurnya cepat, insyaallah. Kan aturannya jam 10 malam harus sudah tidur. Itu maksimal jam 10 malam. Ya, itu beberapa zikir, keutamaan fadilah zikir yang disebut oleh ulama salaf kita. Baik. Kemudian dari footnote kitab kita itu, Hisnul Muslim, itu kemarin sudah saya baca beberapa fadilah dan keutamaan membaca zikir sobah. Seperti membaca berikutnya ketika kita membaca apa? Sayyidul Istighfar. Apa Sayyidul Istighfar itu? Sayyidul Istighfar itu tuannya istighfar. Jadi kalau tidak hafal ini rugi sekali. Apa Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu Sayyidul Istighfar. Kita baca setiap pagi dan setiap sore itu. Ya, apa fadilahnya? Di situ dalam purnanya disebutkan dalam hadis Bukhari ya. Man qala muqinan biha. Barang siapa yang membacanya dengan penuh keyakinan. Hina yumsi ketika sore hari, famata min lailatihi kemudian wafat di malam harinya, dakhala jannah. Dia akan dimasukkan ke surga. Coba. Wa kadzalika idza asbaha. Demikian juga ketika subuh, artinya ketika dibaca subuh zikir ini, wa mata fi dhuhrihi aw fi subihi, ya. Dakhala jannah. Maka dia akan dimasukkan ke surga. Ya. Jadi kalau kita baca subuh, kemudian meninggal setelah itu sampai sore harinya, ya, akan dimasukkan ke surga. Tentu orang yang biasa membaca ini menjaga ini karena menjaga ketaatannya, tidak lalai. Ya. Artinya ini menjadi kebiasaannya. Ya. Baik. Kemudian zikir sobah setelahnya, Allahumma inni asbahtu usiduka wa usidu hamalata arsyik wa malaikatika wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Man qalaha hina yusbih. Barang siapa membaca zikir ini ya, hina yusbih au yumsi, atau di sore hari, arba'a marrat. Ya, kita enggak baca 4 kali karena waktu. Kan ada yang baca 3 kali, 4 kali, ada yang 7 kali, ada yang 10 kali, ada yang 100 kali bahkan. Ya. Kita baca semuanya sekali karena waktu. Jadi barang siapa man qalaha, ya, arba'a marrat 4 kali zikir ini, ya, a'taqallahu minan nar. Allah akan bebaskan dia, selamatkan dia dari neraka. Ya. Dibebaskan dari neraka. Kalau kita bisa menjaga zikir sobah dan zikir masal. Hadis ini diriwayatkan oleh akhrajahu Abu Dawud, wal Bukhari fi Adabil Mufrad, ya, wan Nasa'i. Jadi ini diantara keutamaannya. Kalau kita bisa menjaganya, dan diantara usaha kita
membiasakan bacaan ini, membaca zikir sholat dan masa ini, agar nanti terbiasa. Setelah kita nanti dewasa, walaupun kuliah nanti juga terbiasa menjaga zikir. Kalau tidak biasa dari di pesantren saja tidak biasa menjaga, nanti dikhawatirkan di luar juga tidak bisa menjaga. Sehingga di sini kita membangun kebiasaan. Baik, itu diantara fadilah zikir ya, sholat dan masa. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan pekan depan. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.